Terima mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah ya Dek ya. Pada hari ini kita masih diberi nikmat sempat, nikmat sehat, sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran virtual ya, muatan pelajaran bahasa Indonesia ya, Dek ya. Nah, untuk tematik hari ini nanti ya, nanti akan diisi muatan pelajaran bahasa Indonesia dan SBDB. Setelah ini nanti kalian nanti akan bergabung dengan Ustadz Udin ya. Nah, anak-anakku semuanya yang sudah bergabung untuk hari ini ada 56 peserta ya. Nah, sembari nanti kita berjalan pembelajaran ya Dek ya, semoga teman-teman kalian bisa segera bergabung. Usima juga sudah menginformasikan di grup supaya segera atau lekas bergabung untuk pembelajaran hari ini ya. Sudah siapkah anak-anakku? Sudah siap belajar ya? Sudah siap belajar nggih? Nah, alhamdulillah ya kalau sudah. Ya kita mulai Dek, doa belajar terlebih dahulu ya. Nah, ada yang memimpin? Silakan Dek, dipimpin doa belajar. Aku. Siapa? Pin. Mas siapa tadi yang? Aku. Irvin. Mas Irvin ya. Silakan Mas Irvin. Silakan dipimpin doa belajarnya. Siap, Bro? Siap, Bro. Nah, kita awali. Siap, Bro. Nah, siap, Bro ya. Kita awali pembelajaran tematik hari ini dengan bacaan. Bas. Hamdalah. Basmalah dulu. Kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Ya. Nah, Dek, Usnikmah mulai untuk share screen pembelajaran kita hari ini ya. Semuanya di-mute aja, Us. Oke, siap. Siap, Dek. Semuanya di-unmute. Aku nggak tahu cara unmute itu gimana. Ya, Ge. Nah, sudah Dek ya. Nanti ada waktunya untuk bertanya ya, Dek ya. Nah, ini Usnikmah sudah mulai mute all anak-anakku semuanya ya. Nah, anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Masih dengan KD yang sama yaitu KD 3.1 ya. Mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis atau visual. Tetapi untuk kata kunci kita hari ini yaitu menentukan atau menulis ya Dek ya, perbedaan antara gagasan pokok dan kalimat utama ya. Kemarin pada pertemuan sebelumnya kalian sudah Usnikmah jelaskan ya Dek ya, untuk mencari gagasan pokok kita bisa melihat dulu dari kalimat utamanya ya. Nah, untuk hari ini nanti Dek, nanti kita akan membedakan bagaimana cara penulisan gagasan pokok dan kalimat utama ya. Nah, anak-anakku semuanya, ini Usnikmah coba Usnikmah unmute Dek, kasihan kalau teman-teman kalian ya nggak bisa itu ya Dek ya. Nah, anak-anakku semuanya Dek ya, lanjut ke slide berikutnya.
Nah, anak-anakku semuanya, coba dipahami ya materi yang Usnikmah share melalui PPT ya. Tidak usah kalian tulis. Semua materi yang Usnikmah tampilkan di PPT sudah ada di buku BBD kalian ya, Dedek ya. Nah, untuk yang pertama ya, pengertian gagasan pokok kemarin sudah Usnikmah jelaskan di pertemuan berikutnya. Gagasan pokok itu apa sih? Gagasan pokok itu merupakan pokok loh, pokok masalah yang mendasari cerita. Usnikmah ulangi nggih, gagasan pokok itu apa tuh Usnikmah? Gagasan pokok itu adalah pokok masalah yang mendasari suatu cerita. Atau seperti ini boleh, inti suatu masalah yang terdapat dalam cerita tersebut. Ya, Dedek ya Usnikmah ulangi ya. Gagasan pokok itu apa? Pokok masalah yang mendasari suatu cerita. Ingat anak-anakku, apabila kalian ingin mencari gagasan pokok, silakan Dek, kalian lihat di kalimat utamanya. Ya, kalimat utama. Apa sih Usnikmah? Kalimat utama itu, kalimat utama merupakan kalimat inti. Nah, kalimat inti yang digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan suatu paragraf. Ya, nanti Dek, sebelum Usnikmah contohkan perbedaannya, pasti masih ada beberapa yang belum bisa memahami. Tapi insya Allah setelah ini nanti akan Usnikmah berikan contoh supaya kalian nanti bisa membedakan antara gagasan pokok dan kalimat utama. Bagaimanakah cara penulisannya ya? Nah, Usnikmah ulangi ya Dek ya. Gagasan pokok adalah pokok masalah atau inti masalah yang mendasari suatu cerita. Apabila kita ingin menentukan gagasan pokok, berarti langkah yang pertama, kalian itu harus menentukan kalimat utamanya terlebih dahulu. Nah, di sini ada Dek, anak-anakku yang belum bisa menentukan gagasan pokok. Ada enggak di antara kalian yang belum bisa menentukan gagasan pokok? Silakan dilihat Dek di buku BBD kalian atau di PPT yang Usnikmah share. Ya, di sini ada beberapa langkah-langkah apabila kalian ingin menentukan gagasan pokok. Langkah yang pertama apa, Us? Silakan diperhatikan ya. Langkah yang pertama, bacalah sebuah paragraf. Ya, jadi kalian baca paragraf yang ingin kalian cari gagasan pokoknya. Setelah kalian baca, tutuplah paragraf tersebut. Nah ini, apabila di antara kalian masih kebingungan mencari gagasan pokok, bagaimana langkahnya Usnikmah? Langkah yang pertama, bacalah paragraf yang ingin kalian cari gagasan pokoknya. Setelah itu, Dek, tutuplah paragraf tersebut. Setelah ditutup, nah, coba Dek, di dalam hati kalian, ya Dek ya, kalian bertanya, paragraf tersebut kira-kira membahas mengenai apa ya? Nah, ya setelah itu kan berpikir Dek, kira-kira paragraf yang tadi itu membahas mengenai apa ya? Nah, konsentrasi dipikir, ya. Paragraf yang tadi kalian baca, kira-kira membahas mengenai apa sih, Us? Nah, kalian coba tanyakan di hati dan pikiran kalian. Nah, setelah itu, Dek, kalau kalian nanti mendapatkan jawaban atas pertanyaan tersebut, berarti itulah yang disebut dengan gagasan pokok atau ide pokok. Nah, ini ya. Coba silakan dipraktekkan ya, Dek ya. Nanti kalian coba praktekkan, Dek. Ada paragraf ya. Kalian nanti ingin mencari gagasan pokoknya. Langkahnya bagaimana, Usnikmah? Yang pertama, dibaca dulu paragraf tersebut. Kemudian, Dek, tutuplah paragraf itu. Setelah itu, Dek, tanyakan hati dan pikiran kalian. Paragraf yang tadi aku baca, kira-kira membahas mengenai apa sih? Nah, ya. Setelah itu, Dek, setelah nanti kalian tahu jawabannya, jawaban yang kalian temukan tadi, itulah yang disebut sebagai gagasan pokok. Ya, paham nggih? Paham nggih, Dek? Nah, kalau sudah, Dek, nih,
Usnikmah tampilkan, ya. Usnikmah tampilkan, Dek, perbedaan antara gagasan pokok dan gagasan gagasan pokok dan kalimat utama. Ini alhamdulillah sudah 60 peserta ya. Nah, ini Dek, coba diperhatikan ya. Coba diperhatikan ya, Dek ya. Nih, coba diperhatikan ya, Dek ya. Ustazah memiliki satu paragraf. Satu paragraf, ya. Inilah yang disebut dengan paragraf. Paragraf itu, Dek, di dalamnya itu hanya ada satu gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukung. Ingat, gagasan pokok itu juga bisa disebut sebagai ide pokok. Gagasan pendukung juga bisa disebut sebagai kalimat penjelas. Ini nggak usah bingung ya, Dek ya. Nanti kalau misalnya di soal itu ada kata-kata ide pokok, nggak usah bingung. Ide pokok itu gagasan pokok, Us. Kalimat penjelas itu nama lain dari gagasan pendukung, ya. Di sini Ustazah memiliki satu paragraf, satu alinea, ya. Nah, coba sekarang dari satu paragraf ini, satu alinea ini ada berapa kalimat? Ayo coba dihitung. Coba dihitung, Mas Fadil coba dihitung ada berapa kalimat? Mas Fadil 4A. Ya. 3. Nih, ada berapa kalimat, Dek? Bentar ya, Usman. 3. Nah, pintar. Dari satu paragraf ini, satu alinea ini ada 3 kalimat, ya. Nih, Usimah tandai ya, Dek ya. Nih, ini adalah kalimat 1, ya. Diawali dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca titik. Nah, kemudian Dek, ini adalah kalimat kedua. Diawali dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca titik. Ya, ini Usnikmah, ini adalah kalimat yang ketiga, Dek. Diawali huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca titik, ya. Nah, benar, Dek. Dari satu alinea ini, satu paragraf ini, ya, ada 3 kalimat. Sekarang pertanyaan berikutnya, ya. Manakah yang menjadi kalimat utama, Us? Nah, kalimat utama letaknya di mana, Usnikmah? Nih, kalimat utama letaknya di mana, Usnikmah? Kalimat utama letaknya di kalimat 1 atau kalimat kedua atau kalimat ketiga? 1. Tadi siapa yang menjawab? 1. Aku. Ya, benar ya, Dek ya. Benar ya. Nah, benar, Dek. Alinea ini, paragraf ini ada 3 kalimat, ya, Dek ya. Yang menjadi kalimat utama adalah kalimat 1. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Inilah kalimat utama, ya. Nah, anak-anakku coba dilihat kalimat utama yang Muslimah blok ini, Dek. Silakan kalian persis. Jangan diolah-olah, jangan dirubah-rubah. Kalimat utama itu Usnikmah harus ditulis persis. Pawai, budaya, sangat, menarik, bagi, warga, kampung, Babakan. Apakah Usnikmah tadi itu mengurangi kata dari kalimat itu, Dek? Enggak. Apakah tadi Usnikmah menambahi? Enggak. Apakah Usnikmah merubah? Gagasan pokok. Enggak. Apakah tadi Usnikmah itu merubah struktur kalimatnya? Warga Babakan. Tidak kok, Dek. Usnikmah nggak ngolah-ngolah. Kalimat utama itu, Dek, kalau nanti kalian diminta untuk mencari, ditulis persis plek. Jangan diolah-olah, jangan ditambahi, jangan dikurangi, apalagi dirubah strukturnya. Loh, Dek, persis plek. Dari Pawai sampai Babakan, Dek, persis plek. Usnikmah nggak merubah apapun. Sekarang paham?
Paham, Dek? Apabila kalian diminta untuk mencari kalimat utama, jangan dioah-oah. Dengan kalimat aslinya. Paham, Dek? Nah, sekarang, Paham, Dek, Us. coba kalian fokus ke tabel sebelah kiri. Gagasan pokok. Ingat, Dek, gagasan pokok itu diambil dari kalimat utama. Nah, ini loh, Dek. Gagasan pokok diambil dari kalimat utama. Ya, paham ya? Berarti, Dek, apabila kalian ingin menulis gagasan pokok, itu ada beberapa langkah, Usnikma. Ya, langkah yang pertama, kalian boleh menulis gagasan pokok itu persis plek dengan kalimat utamanya, tidak diolah-olah, boleh. Ditambahi, boleh. Dikurangi, boleh. Atau dirubah strukturnya juga boleh. Ya, Dek ya. Atau, Dek, dirubah strukturnya juga boleh. Ya. Untuk yang ini, Dek, Usnikmah sengaja, Usnikmah rubah strukturnya supaya nanti kalian bisa, Dek, ya, merubah struktur dua kalimat. Nih, kalian lihat, Dek. Warga kampus Babakan menyaksikan pawai budaya. Usnikmah balik. Boleh enggak? Boleh enggak, Us? Enggak boleh. Boleh enggak? Gagasan pokok loh. Boleh. Boleh, ya. Boleh. Yang penting intinya itu sama. Ya. Anak-anakku, Usnikmah ulangi, nggih. Gagasan pokok itu diambil dari kalimat utama. Jika ingin menulis gagasan pokok, 1, bisa ditambahi katanya. 2, bisa dikurangi katanya. 3, bisa dirubah strukturnya. Yang penting isinya ini tidak keluar dari kalimat utama tersebut. Paham, nggih? Paham, nggih? Paham, Us. Usnikmah lanjut ke PPT berikutnya, ya. Adik ya. Nih. Ya, ke PPT berikutnya. Ingat, kalimat utama itu harus ditulis sama persis dengan kalimat aslinya. Tidak boleh diolah-olah, tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi, atau dirubah struktur kalimatnya. Tetapi Usnikmah, untuk gagasan pokok atau ide pokok, kalian itu bisa, Dek, ditambahi katanya, dikurangi katanya, atau dirubah struktur kalimatnya, asalkan tidak menyimpang dari kalimat utama. Paham, nggih? Nah, aku yakin, Usnikmah yakin, kalian itu belum paham kalau belum mencoba, ya. Yuk, kita coba yuk, Dek, yuk. Nah, ini kita coba yuk. Nih, Usnikmah memiliki 1 paragraf, 1 alinea. Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Bla 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 bla. Sekarang, manakah kalimat utama dari paragraf ini? Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa. Alhamdulillah, pintar. Ingat anak-anakku, kalimat utama tidak boleh kalian rubah strukturnya. Ora oleh ditambahi, ora oleh dikurangi, atau dirubah struktur kalimatnya. Ini Usnikmah copy, nggih. Sebentar. Ini Usnikmah copy ya, Dek ya. Nah, Usnikmah copy, Usnikmah letakkan di sini. Nah, paste. Enak banget. Enak banget ya. Nah, ini ya. Zaman sudah semakin canggih ya, Dek ya, tinggal copy paste ya. Nah, ini, Dek. Karena ini kebesaran, Usnikmah kecilin dulu ya. Nah, enak ya. Nah, ini ya, Dek ya. Nah, ini lihat sayang ya, dilihat. Apakah Usnikmah merubah strukturnya? Enggak. Enggak, ya. Kalimat utama tidak boleh ditambahi, dikurangi, dirubah strukturnya. Ya, Dek ya. Nah, tetapi Usnikmah, kalau gagasan pokok boleh, mau dikurangi boleh,
mau ditambahi boleh atau dirubah strukturnya juga boleh ya. Ingat Dek, gagasan pokok itu diambil dari kalimat utama. Ambil ini, ambil ya, ambil Dek. Gagasan pokok itu diambil dari kalimat utama. Mau ditulis persis plek. Nah, persis plek seperti ini Dek, boleh. Loh, boleh Dek. Mau ditulis persis plek, boleh ya. Untuk gagasan pokok mau ditulis persis plek, boleh Us ya. Atau Dek, kalian kurangi. Ya, kalian kurangi katanya. Tarik kipas Pakarena. Nah, merupakannya Usikmah hapus. Nah, Usikmah hapus seperti ini, Dek. Nah, tarik kipas Pakarena, kesenian tari, kesenian tari dari lagi yang berasal Usikmah hapus. Nah, Usikmah hapus seperti ini. Nah, tarik kipas Pakarena, kesenian tari dari Goa Sulawesi Selatan. Boleh nggak seperti ini, Dek? Boleh nggak? Boleh, boleh. Boleh. Gagasan pokok itu satu, bisa ditulis persis plek. Yang kedua, ya, bisa dikurangi katanya. Tapi ingat loh ya, apabila ingin menghapus kata, itu cari kata yang tidak penting. Nanti jangan-jangan malah yang goanya kamu hapus. Jangan. Karena goa Sulawesi Selatan ini penting. Jadi anak-anakku, apabila kalian ingin mengurangi katanya, itu cari kata-kata yang tidak penting. Merupakan, dihapus, boleh. Yang berasal, dihapus, boleh. Tapi jangan menghapus Goa dan Sulawesi Selatan. Ini kan penting deh. Karena menunjukkan asal tari kipas Pakarena tersebut. Ya. Nah, ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, Dek, boleh ditambahi katanya. Usikmah tambahi ya. Tari kipas Pakarena. Nah, tari kipas Pakarena adalah misalnya. Nah, Dek ya, tari kipas Pakarena adalah kesenian tari dari Goa Sulawesi Selatan. Boleh enggak? Usnikmah itu membuat gagasan pokok dengan cara menambahi kata. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Boleh saja. Sekarang Dek, dari contoh yang Usnikmah hadirkan, ada yang belum paham? Paham ya? Ingat anak-anakku, kalimat utama itu ditulis persis. Jangan ditambahi, jangan dikurangi, apalagi dirubah struktur kalimatnya. Tetapi Usnikmah, gagasan pokok atau ide pokok itu bisa menggunakan 4 cara. Yang pertama, ditulis plek seperti kalimat utama, boleh. Mau dikurangi katanya, boleh. Mau ditambahi katanya, boleh. Atau dirubah strukturnya juga boleh. Nah, ya, Dek ya. Insya Allah, Dek, ya Dek ya. Apa namanya? Sudah jelas ya. Ini adalah lembar kerja peserta didik yang ada di buku BBD kalian halaman 59. Nanti silakan dikerjakan setelah pembelajarannya selesai ya. Setelah itu, Dek, di bawahnya itu ada uji kompetensi, ada soal pilihan ganda, cukup 5 saja ya. Nah, Usnikmah bantu untuk soal yang nomor 3, Dek. Usnikmah bantu nggih. Nih, Usnikmah bantu. Silakan dibuka halaman 60. Soal nomor 3. Nah, ini halaman 60 soal nomor 3 ya. Di situ ada soal seperti ini bunyinya. Sebentar, ini ada yang mau masuk, Usnikmah admit dulu ya. Nah, sudah. Nah, ini ya. Nah, sekarang Dek, coba kalian buka buku BBD halaman 60, Usnikmah bantu untuk soal nomor 3 ya. Silakan Mbak Gendis dibaca soalnya, Mbak Gendis. Berikut, mikrofonnya dinyalakan. Berikut yang bukan merupakan ciri-ciri gagasan pokok adalah bukan. A. Mengandung topik permasalahan yang dapat dijabarkan lebih lanjut. B. Biasanya berupa sebuah kalimat
lengkap yang dapat berdiri sendiri. C. Merupakan uraian atau tambahan informasi dalam suatu bacaan. D. Memiliki arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lainnya. Yang mana? Yang bukan loh, Dek. Yang bukan loh. Ada yang bisa menjawab? D. Yang mana? B. C. Yuk kita sama-sama yuk, Dek, yuk. Yang bukan ya sekarang kalau yang A mengandung topik permasalahan. Benar apa tidak? Ya. Benar. Terus yang B biasanya berupa sebuah kalimat lengkap. Ya. Benar. Kemudian kalau yang C merupakan uraian atau tambahan informasi. Salah. Kalau yang C itu namanya apa yang C ini? Gagasan pendukung. Gagasan pendukung itu apa tuh, Us? Jadi ya, kalimat yang berisi tambahan informasi atau kalimat yang menjelaskan gagasan pokok. Berarti untuk soal nomor 3 itu jawabannya yang C ya, Dek ya. Kalau yang D ini benar, Dek. Memiliki arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lainnya. Jadi, Dek, gagasan pokok itu adalah kalimat yang sudah jelas, ya, tanpa dirinci pun, tanpa diberi gagasan pendukung pun, Us, ya, kalimat itu bisa berdiri sendiri. Paham ya, Dek ya? Nah, setelah ini, Dek, nanti akan ada pembelajaran SBDP. Silakan, Dek, sambil menunggu Ustadz Udin, silakan, Dek, yang mau break minum, silakan minum terlebih dahulu ya. Jangan lupa ya, Dek ya. Soalnya Usnikmah untuk halaman 59 dan 60 dikerjakan ya. Buku BBD yang pertama nanti akan dikumpulkan dengan pengambilan buku BBD jilid kedua. Maka dari itu anak-anakku semuanya ya tetap diisi. Ya, insya Allah kalau kalian setiap hari mengikuti pembelajaran, menyelesaikan tugas pada hari ini juga, insya Allah tidak berat sayang ya. Paling-palingnya setiap hari hanya ada 5 atau 10 soal saja ya. Ya, Dek ya. Terima kasih ya, Dek, untuk untuk pertemuan kita untuk hari ini ya. Nah, silakan anak-anakku sambil menunggu Ustadz Udin, silakan boleh terima kasih. Kompetensinya